Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Feby Ramadeni dengan NIM 12221200026. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proyek penelitian pragmatik saya yang berjudul Analisis Interaksi WhatsApp, yang dimana dalam interaksi WhatsApp tersebut terdapat beberapa orang yang terlibat, diantaranya saya dan teman-teman terdekat saya. WhatsApp sebagai salah satu aplikasi pesan terinstan di dunia telah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaannya tidak hanya sebatas pada komunikasi pribadi, akan tetapi sudah merambah pada dunia pendidikan, dunia kerja, juga interaksi sosial. Di balik kemudahan berkomunikasi, terdapat beragam unsur linguistik yang membentuk interaksi antar penggunaannya, yang seringkali bersifat implisit dan penuh makna tersirat. Oleh karena itu, analisis terhadap percakapan WhatsApp dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai berbagai aspek komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis percakapan yang terjadi di WhatsApp dengan fokus pada aspek-aspek pragmatik seperti implikatur, deiksis, peranggapan, dan juga strategi sosial yang digunakan dalam percakapan tersebut. Dalam kajian pragmatik, terdapat beberapa konsep penting dalam membentuk makna dalam percakapan. Di antaranya adalah ada implikatur, deiksis, peranggapan, dan juga strategi sosial. Maka dari itu, marilah kita simak bersama-sama penelitian apa yang telah kita temukan dalam interaksi sosial WhatsApp berikut ini. Dalam percakapan pertama, ada saya sendiri dan juga teman saya yang bernama Aci. Aci ini menanyakan kabar saya. "Feb, gimana kabarnya?" Lalu saya menjawab, "Alhamdulillah, aku baik. Cuma lagi capek aja ngerjain tugas dari pagi." Terus Aci juga menjawab, "Wah, semoga bisa cepat istirahat ya. Jangan terlalu diporsir, ntar sakit lagi." Lalu saya menjawab, "Ya, makasih ya. Aku juga lagi pengen istirahat, tapi deadline depan mata." Nah, dalam percakapan ini, implikaturnya yaitu ketika Aci berkata, "Jangan terlalu diporsir ya, ntar sakit lagi." Nah, ia sebenarnya mengingatkan saya untuk menjaga kesehatan, bukan hanya berbicara tentang kerja keras atau mengerjakan tugas saja. Ada makna yang lebih dalam yang disampaikan tanpa langsung menyebutkan jaga kesehatan. Nah, adapun deiksis dalam percakapan ini adalah kata "aku" ini yang digunakan oleh saya sendiri merujuk pada diri saya sendiri dalam konteks percakapan yang sudah terjalin. Nah, adapun kalimat "semoga bisa istirahat" dan mengerjakan tugas dari pagi ini mengarah pada pengalaman pribadi masing-masing yang dipahami dalam konteks yang lebih intim karena tujuan pertemanan. Nah, adapun praanggapan dalam percakapan pertama ini yaitu asumsi yang mendasari percakapan ini adalah bahwa keduanya mengenal satu sama lain dengan cukup baik sehingga mereka bisa berbicara secara terbuka tentang pekerjaannya atau kondisi fisik tanpa perlu penjelasan yang lebih lanjut. Adapun strategi kesopanan dalam percakapan pertama ini, yaitu Aci ini menggunakan strategi kesopanan positif dengan mengungkapkan perhatian terhadap kesejahteraan saya yang membuat percakapan ini terasa hangat dan lebih empati. Selanjutnya ada percakapan kedua yang diantaranya ada saya sendiri dan juga teman saya yang bernama Sulastri. Teman saya yang bernama Sulastri ini bertanya kepada saya, "Kamu udah lihat DM aku di IG belum?" Lalu saya menjawab, "Belum, aku belum sempat buka IG. Kenapa emang? Kamu mau ngomongin apa?" Lalu Sulastri menjawab, "Sebenarnya cuma mau nanya jadwal minggu depan aja sih." Nah, implikatur dalam percakapan kedua ini adalah ketika Sulastri bertanya, "Kamu udah lihat DM aku di IG belum?" Ada implikatur bahwa Sulastri ini mengharapkan balasan atau perhatian dari saya sendiri. Nah, makna yang tersirat adalah Sulastri ini ingin tahu apakah pesan yang dikirim penting untuk segera ditanggapi.
Kemudian, deiksis dalam percakapan ini adalah penggunaan aku alias Surasti ini merujuk pada dirinya sendiri dan kamu merujuk pada saya sendiri. Nah, keduanya menggunakan kata ganti yang jelas sesuai dengan hubungan antara pribadi mereka. Kemudian peranggapan dalam percakapan kedua ini adalah kedua belah pihak mengasumsi bahwa komunikasi mereka di via Instagram harus ditanggapi, terutama jika ada informasi yang penting yang harus disampaikan. Strategi dalam percakapan kedua ini adalah saya menggunakan strategi kesopanan negatif dengan memberi penjelasan mengapa dia belum merespon karena belum sempat buka Instagram untuk menjaga hubungan agar tidak terkesan mengabaikan. Kemudian ada percakapan ketiga yang dimana orang yang terlibatnya adalah saya sendiri dan juga teman saya yang bernama Alia. Pada percakapan ini saya akan mengajak dia untuk nonton ke bioskop. Lalu saya memberikan WhatsApp kepada dia. Mau ke bioskop besok gak? Terus Alia menjawab, aku sih pengen, tapi lagi bokeh. Lalu saya menjawab, gak masalah, kita bagi-bagi aja kok, aku traktir. Terus Alia menjawab, oke deh. Nah, implikatur dalam percakapan ketiga ini, ketika Alia mengatakan, tapi aku lagi bokeh. Nah, ia secara implisit menyampaikan alasan mengapa ia ragu untuk pergi ke bioskop. Nah, sedangkan Feby atau saya sendiri ini menawarkan untuk menraktir dia, memberikan implikatur bahwa saya akan bersedia menanggung biaya tanpa Alia harus merasa keberatan. Deiksis dalam percakapan ketiga ini, kata ganti aku dan kita mengacu pada saya sendiri, Feby, dan juga Alia, dan ingin menciptakan kesan kedekatan antara mereka dalam percakapan. Nah, sedangkan kalimat besok jelas merujuk pada hari berikutnya dalam konteks percakapan yang sedang berlangsung. Peranggapan dalam percakapan ketiga ini, yaitu Feby ini berasumsi bahwa Alia ingin pergi ke bioskop tetapi memiliki kendala dalam keuangannya. Hal ini merujuk bahwa mereka ini sudah cukup akrab atau sudah cukup dekat. Feby ini merasa dia bisa menawarkan bantuan secara langsung kepada Alia. Feby ini menggunakan strategi kesopanan positif dengan menawarkan untuk traktir yang menekankan rasa perhatian dan juga empati. Dengan cara ini, Feby akan menghindari situasi yang membuat mereka canggung. Lalu ada percakapan keempat, yang dimana orang-orang yang terlibat dalam interaksi ini adalah saya sendiri dan juga teman sekelas saya yang bernama Dian. Dian ini bertanya kepada saya, besok ada micro teaching jam 7.30 ya? Lalu saya menjawab, iya, jangan lupa bawa modul ajar ya. Lalu dia menjawab, oke, siap. Nah, Feby ini mengatakan jangan lupa bawa modul ajar ya, yang mengandung implikatur bahwa Dian mungkin belum mempersiapkan laporan tersebut. Dan Feby ingin mengingatkan tanpa menegur secara langsung. Adapun deiksis dalam percakapan keempat, yaitu penggunaan besok mengacu pada waktu yang akan datang dan jelas dalam konteks percakapan ini merujuk pada hari esok. Nah, kata ganti aku dan juga saya tidak digunakan di sini. Mungkin mereka keduanya sudah saling mengenal dan percakapannya bersifat lebih formal. Peranggapan dalam percakapan keempat ini adalah ada asumsi bahwa Feby dan Dian sama-sama tahu tentang micro teaching dan bahwa modul ajar adalah bagian yang penting dari persiapan. Lalu ada strategi kesopanan. Feby ini menggunakan strategi kesopanan positif dengan memberikan peringatan yang halus tanpa menyinggung Dian secara langsung, sehingga komunikasi tetap berjalan langsung tanpa kesan menggurui. Lalu yang terakhir ada interaksi saya bersama teman terdekat saya, yang dimana saya akan mengajak teman saya untuk pergi ke rumah saya karena terdapat acara di rumah saya. WhatsApp-nya seperti ini, mau ke rumahku nanti malam, ada acara nih. Lalu teman saya menjawab, wah seru tuh, tapi aku gak bisa, ada urusan di kampus. Terus saya menjawab, ya sayang banget, semoga next time bisa ya.
Nah, dalam implikator percakapan di sini, ketika teman saya berkata ada urusan di kampus, nah dia memberikan alasan yang biasanya dihormati dan tidak bisa dipertanyakan lebih lanjut. Di sini, Feby atau saya ini mengimplikasi bahwa ia menghargai alasan tersebut dan berharap untuk bertemu di lain kesempatan. Deiksis dalam percakapan ini adalah pada kalimat aku dan kamu digunakan untuk merujuk pada saya sendiri dan juga teman saya yang menunjukkan hubungan keakraban yang cukup dekat. Nah, sedangkan kalimat lain waktu atau lain kali mengacu pada waktu yang belum ditentukan, tetapi jelas mengidentifikasi keinginan mereka untuk bertemu di masa depan. Peranggapan dalam percakapan ini adalah Feby ini atau saya ini mengasumsi bahwa teman saya akan tertarik untuk datang, sehingga dia mengajak atau mengundang dengan antusias, sementara temannya ini mengasumsi bahwa Feby atau saya akan mengerti alasan ketidakhadirannya. Lalu yang terakhir ada strategi kesopanan. Nah, Feby ini menggunakan strategi kesopanan positif dengan mengungkapkan kekecewaannya secara sopan dalam kalimat sayang banget ya. Nah, dan berharap ketika bertemu di lain waktu yang menunjukkan rasa pengertian dan kesabaran. Nah, kita sudah berada di penghujung penjelasan. Maka dari itu, kesimpulan dari analisis interaksi WhatsApp ini, yaitu melalui percakapan-percakapan ini, kita bisa melihat bagaimana konsep pragmatik termasuk implikatur, deiksis, peranggapan, dan strategi kesopanan membantu dalam memahami maksud yang lebih dalam di balik kata-kata yang diungkapkan, dan bagaimana interaksi sosial terjalin dengan lebih lancar dan lebih harmonis. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata maupun dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.